Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Rejo dan pendengar setia radio Muslim Jogja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku yang berjudul Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf karya Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julail hafizahullahu ta'ala. Kita masih membaca muqaddimah. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa laqad wafaqallahu subhanahu listiqra'i ba'di ahwalis salaf. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik yaitu kepada penulis Fistiqra untuk mengumpulkan sebagian keadaan kaum salaf dan akhlak mereka. Wadzalika fima katabahu, dan itu dengan melalui apa yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya yang lengkap tentang biografi para ulama terdahulu, Syiar A'lamin Nubala. Ya, Syiar jamak dari sirah artinya perjalanan hidup. Al-A'lam jamak dari alam artinya tokoh besar. An-Nubala jamak dari Nabil artinya orang yang mulia. Demikian juga apa yang ditulis oleh Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Sifatus Safwah. Sifat artinya deskripsi atau gambaran. As-Safwah artinya manusia-manusia pilihan. Wawa mukhtasarun, dan Sifatus Safwah 4 jilid ini adalah ringkasan dari kitab yang judulnya adalah Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim Al-Asfahani. Hilyah artinya perhiasan, Al-Auliya artinya para jamak dari wali, para kekasih Allah. Maka beliau mengatakan bahasanya Allah memberikan taufik kepadanya untuk membaca tuntas 2 kitab ini, Syiar A'lamin Nubala dan Sifatus Safwah, dan darinya maka beliau tentu Syiar A'lamin Nubala itu 24 jilid, 27 jilid, 3 jilid terakhir adalah indeks, sehingga 24 jilid, kemudian Sifatus Safwah itu 4 jilid tebal. Dari sana kemudian beliau kumpulkan bagaimanakah kemudian beliau melakukan klasifikasi, mengumpulkan sejumlah akhlak dan perilaku salaf dalam berbagai hal, dalam kejujuran, dalam ibadah, dalam birrul walidain, berbakti pada orang tua dan yang lain. Wara'ina, dan kami berpandangan minal mufid adalah hal yang berfaedah mengeluarkan atau menerbitkan hadil jawanib, aspek-aspek kehidupan para kaum salaf fi kitabin latif fil hajmi, dalam satu buku yang ukurannya tipis, sahli tanawuli, yang mudah untuk dicerna. Yutalli al-mar'u min khilalihi, melalui lembaran-lembaran buku tersebut seorang bisa yutalli, mentelaah dan mengetahui ala hadil akhlak asamiqah, akhlak yang demikian luhur, yahtadhiya hadwaha, sehingga orang tersebut bisa mengikutinya, wa yata'assa biha, dan meneladaninya. Waqad iqtasarna ala jam'i hadil athar wa tartibiha fil faqaratin mutanasibah tuna ta'liqin minna 'alaiha. Dan kami mencukupkan diri dengan mengumpulkan riwayat-riwayat ini dan menatanya dalam beberapa poin mutanasiqah yang berhubungan erat tanpa ada komentar apapun dari kami. Maka isi buku ini cuma sekedar paparan tentang kutipan-kutipan bagaimana akhlak salaf, dan tidak ada komentar atau kemudian iktibar, ngambil pelajaran atau dan catatan kaki tentang perilaku mereka. Fahiyya tantiku bima fiha, maka isi buku ini, maka asar-asar tersebut
mengatakan apa yang jadi isinya. Walam yakun minna ila watu anawin al-faqarat. Dan kami tidak punya peran dalam buku ini kecuali sekedar membuat judul-judul untuk beberapa poin yang disatukan. Wataudih dan memperjelas makna beberapa kata, kemudian mentakhid ayat dan hadis bilhamish di catatan kaki. Demikian juga menisbatkan athar-athar ini ke tempatnya baik di Syiar A'lamin Nubala ataupun di Sifatus Sofwah. Wala yakhfa dan tidaklah samar bagi para pembaca budiman anna hadzal majmu'a bahasanya kumpulan ini hanyalah ikhtiarat, sekedar pilihan ya, wa kutufun dan petian ya, min syari salaf dari perjalanan hidup kaum salaf. Lam tujma' ala wajil isti'ab wal hasr dan tidaklah dimaksudkan untuk dikumpulkan secara dalam bentuk lengkap wal hasr dan membatasi. Maka apa yang ada di sini cuma sekedar contoh dan bukan berarti semua riwayat terkumpul di sini. Wa anna lana fi hadzal kitab an najma' ma yuhaqqiqu maradana minan nushi dan bagaimana mungkin bagi kami fi hadzal kitab dalam buku ini yang memang maksudnya adalah buku tipis untuk mengumpulkan semua nasihat yang mewujudkan apa yang jadi keinginan kami. Tidak mungkin karena memang targetnya adalah buku tipis. Wasiratuhum kulluha natiqatun bidzalik dan perjalanan hidup mereka seluruhnya itu mengatakan hal itu. Mengatakan dan memberi dan berisi muatan nasihat. Wasa'id mandalahu yasirul kalam ala hakikati manhaji asabi sayyidil anam. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang mandallahu yasirul kalam, ya, sedikit perkataan sudah memberikan petunjuk kepadanya tentang hakikat jalan para sahabat Nabi, ya, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah Sayyidil Anam, adalah pemimpin seluruh manusia. Kemudian dibawakan di sini wahada waqatamma dan telah selesailah tertib urutan dari poin-poin yang ada di buku ini sebagai berikut yang tidak kita baca satu persatu. Kemudian di penutup nas'alallah ayan fa'abiha man jama'aha wa man rattabaha wa man qara'aha wastama'a ilaiha innahu sami'un mujib. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat dengan sebab buku ini siapa saja yang mengumpulkannya dan menatanya. Demikian juga siapa saja yang membacanya atau minimal mendengarkan orang yang membacakannya. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Amin. Wa qabla an nada'al qalam fi hadhil muqaddimah dan sebelum kami atau paragraf tersebut tidak perlu dibaca. Kemudian paragraf yang terakhir nas'alullah taufiq wasadat wa itaimi mama lana hadal amra bi khairin. Kami mohon kepada Allah taufik wasadat dan langkah-langkah yang tepat dan kami mohon pada Allah agar Allah menyelesaikan perkara ini bi khairin dengan baik. Nampaknya muqaddimah ini ditulis sebelum selesainya buku. Ya, karena muqaddimah, cara penulisan muqaddimah ada dua macam. Ada orang yang nulis terlebih dahulu sampai selesai, baru setelah itu dia bikin muqaddimah. Sebagian penulis, sebagian ulama, bikin muqaddimah terlebih dahulu baru mulai menulis. Wa ya umma bin naf'ihi ad-du'at wal muslihin wa sa'iral muslimin. Dan semoga Allah menyebarkan, meluaskan manfaat buku ini kepada para da'i, orang-orang yang berupaya untuk muslih, memperbaiki kondisi lingkungan sekelilingnya dan seluruh kaum muslimin.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, kemudian kita langsung pada bab yang pertama, as-salafu wal ikhlasu was-sidqu. Ya. Kaum salaf dan ikhlas mereka dalam beramal dan kejujuran mereka. Maka ada 2 poin yang dibahas di bab ini, yaitu tentang bagaimanakah praktek mereka dalam berupaya untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Yaitu berkenaan dengan semangat mereka dalam menyembunyikan amal saleh yang mereka lakukan. Wasidqu dan jujurnya lisan mereka dan perkataan mereka dan jauhnya mereka dari dusta. Maka poin yang pertama adalah dari Bakar ibn Ma'iz. Beliau mengatakan maru'iya arabi mutatawwi'an fi masjidi qaumihi qattun illa maratan wahidah. Tidaklah Arabi itu terlihat melaksanakan sholat sunnah di masjid kampungnya seumur hidupnya kecuali sekali saja. Karena semangatnya beliau dalam menyembunyikan amal solehnya, dalam hal ini adalah sholat sunnahnya. Maka selain itu maka sholat sunnah beliau di rumah. Ya, sholat sunnah beliau di rumah. Kemudian dari Sufyan mengatakan, akhbaratni Muriyatu Rabi ibn Khaisam, qalat, mungkin ini adalah anaknya Rabi ibn Khusaim, Rabi ibn Khusaim mengatakan kana amalu Rabi kulluhu sirran, adalah amal saleh yang dilakukan oleh Rabi ibn Khusaim seluruhnya adalah amal yang rahasia. Ingkana di sini maknanya inna mukhaffafah an inna, ingkana sungguh kana la yaji'u ar-rajulu, sungguh satu ketika ada seorang yang datang waqad nasaral mushafa, dan beliau dalam keadaan membuka mushaf, fayughattihi bi thawbihi. Maka ketika ada orang yang datang, maka beliau tidak ingin ketahuan melakukan amal yaitu membaca Al-Quran, maka beliau segera tutupi mushafnya dengan kain yang beliau bawa atau yang beliau miliki. An Mundir dari Arabi ibn Khusaim, beliau mengatakan, kullu ma la yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla yatmahillu. Segala amal yang bukanlah maksudnya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hilang. Maka dia akan lenyap. Artinya ikhlas adalah syarat diterimanya amal. Tanpa ikhlas, maka amal susah payah, kerja keras itu sia-sia dan tidak ada nilainya. Kemudian dari Abu Hamzah Al-Thu'ali, beliau mengatakan, karena Ali ibn Husain adalah Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ini anaknya Husain bin Ali. Maka cucu Nabi SAW yang terkenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin. Beliau adalah seorang yang memiliki kebiasaan yahmilu jirabal khubzi ala dhahrihi bil-lail fayatasaddaqu bihi. Dia adalah seorang yang punya kebiasaan menggendong kantong berisi roti di punggungnya dan beliau gendong di malam hari untuk beliau sedekahkan. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, inna sadaqata sirri tudfi'u ghadaba rabbi azza wa jal. Sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi itulah yang akan memadamkan murka Allah azza wa jal. Di catatan kaki berkenaan dengan perkataan Ali Zainal Abidin, inna sadaqata sirri tudfi'u ghadaba rabbi azza wa jal, maka itu asalnya adalah hadis marfu',
yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min turuqin katsirah, dari banyak jalur, la yakhlu asaniduha min maqal, yang sanad-sanadnya tidaklah lepas dari pembicaraan, yaitu kritik, ya, kelemahannya. Walakin sahahahu al-Albani bi majmu'i turuqihi, akan tapi al-Albani menilai hadis ini derajatnya adalah sahih li ghairihi, menimbang banyaknya jalur-jalurnya, sebagaimana di silsilah as-sahihah. Ya, maka hadis ini sahih li ghairihi. Ya, perkataan Ali Zainal Abidin ini pada hakikatnya adalah kutipan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan bahasanya sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah tanpa diketahui oleh orang lain, itulah amal yang mendatangkan, ya, manfaat, memadamkan murka Allah, ya, Azza wa Jal. Maka hadis ini menunjukkan salah satu nama Allah adalah Arab. Maka Arab adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hadis ini menunjukkan kalau Allah memiliki sifat ghadab, memiliki sifat marah, yang tentunya adalah marah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang luar biasa, amal solehnya Ali Zainal Abidin ini, yaitu setiap malam dia sedekah kepada orang-orang miskin. Malam-malam dia keluar dari rumahnya, tengah malam atau setelah tengah malam, dia keluar dari rumahnya untuk, ya, bahasa kita sedekah beras atau semacam itu, yang merupakan makanan pokok manusia di masyarakat beliau di zamannya. Nanti sebagaimana di riwayat yang kedua, yang dia bagikan adalah gandum. Gandum adalah makanan pokok. Maka beliau keluar malam, mikul sendiri dengan pundaknya, kemudian beliau taruh di depan pintu orang-orang miskin, bahasa bebas kita beras, beberapa kantong beras, beberapa kilo beras, dan itu setiap malam. Dan ajibnya dan luar biasanya, seumur hidup tidak ketahuan. Yang ajibnya, yang luar biasanya adalah seumur hidup tidak ketahuan. Orang-orang miskin pada, ya, kaget kalau pagi hari mereka buka pintu, ada beras di depan pintunya. Dan itu dilakukan oleh beliau bertahun-tahun dan tidak ketahuan. Cuma jadi bahan pembicaraan siapa yang sedekah. Namun tidak pernah ketahuan. Artinya beliau sedekahnya tidak di waktu yang sama. Beliau tidak kemudian, kalau kemudian jam 10 terus kan ketahuan. Atau jam sekian terus ketahuan. Tentu orang yang dikasih sedekah penasaran, siapa sih yang ngasih? Tiap hari, tiap pagi kok ada yang ngasih. Ya, tentu satu hal yang bikin penasaran, namun tidak pernah ketahuan. Satu hal yang luar biasa. Ya, semangat untuk menyembunyikan amal yang luar biasa. Beliau sampai rela kemudian, ya mungkin ini jam 12, kapan jam 3, ya, kapan lagi kemudian jam 11, kapan lagi jam 2, kapan lagi jam ini, sampai tidak ada yang tahu. Ya, baru ketahuan setelah beliau wafat. Ya, kok kemudian tidak ada lagi sedekah beras. Ya, baru ketahuan setelah beliau wafat. Ya, orang-orang miskin kok kemudian bingung, loh, kok nggak ada orang lagi sedekah? Biasanya tiap malam ada beras di depan rumah. Kenapa setelah itu wafat? Nah, terus libur. Nah, sedekah berasnya, sedekah gandumnya. Oh, berarti dialah pelakunya. Nah, barulah kemudian setelah itu dihubung-hubungkan sama orang yang memandikan pantasan punggungnya hitam. Oh, itu hitam karena mikul kantong gandum. Atau dalam bahasa kita, oh itu punggung hitam karena mikul kantong beras. Luar biasanya. Sebagaimana di kisah selanjutnya dari Amr ibn Thabit Amr bin Thabit mengatakan, lama mata Ali ibn Husain faghassaluhu. Tatkala Ali ibn Husain meninggal dunia, orang-orang memandikannya, ja'alu yanzuruna ila athari sudin fi dhahrihi. Ya. Maka mereka pun melihat-lihat orang yang memandikan itu, lihat-lihat kenapa ada bekas hitam di punggungnya.
Ini ada kapal hitam kalau ada bahasa Jawa. Ini sampai kapalan punggungnya dan warnanya sampai hitam. Kenapa ini? Faqalu mahada, mereka saling bertanya-tanya antara satu dengan yang lain. Mahada, ini kenapa? Faqalu kana yahmilu jurabat daqiq lailan ala dhahrihi yu'tihi fuqara ahli Madinah. Beliau ini memikul jurab kantong yang terbuat dari kulit. Ad-daqiq isinya adalah gandum, gandum yang halus, gandum yang berkualitas. Lailan beliau pikul di malam hari di punggungnya untuk beliau berikan kepada orang-orang fakir penduduk Madinah. Kemudian dari Ibnu Aisyah beliau mengatakan Qala Nabi atau qala Abi sami'tu ahlal Madinah yaqulun, saya mendengar penduduk Madinah mengatakan ma faqatna sadaqata sirri hatta mata Ali ibn Husain. Kami tidaklah kehilangan sedekah sembunyi-sembunyi kecuali setelah matinya Ali bin Husain. Maka setelah matinya Ali bin Husain baru orang-orang pada bisik-bisik dan ini kenapa malam ini tidak ada lagi orang sedekah gandum, kenapa sudah beberapa malam ini tidak ada yang sedekah gandum, kemanakah orang yang sedekah gandum seperti biasanya. Barulah setelah itu kok kemudian libur, kok kemudian betul-betul tidak pernah ada lagi sedekah gandum, barulah mereka sadari bahasanya pelakunya adalah Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum. Maka ini semangat yang luar biasa dalam menyembunyikan amal. Hal ini berlangsung berwaktu-waktu lamanya, jadi bertahun-tahun lamanya, namun tidak ketahuan. Baru ketahuan setelah meninggal dunia. Semangat yang luar biasa dalam masalah menyembunyikan amal. Ini praktek nyata dari beliau untuk mengamalkan hadis Nabi SAW. Inna sadaqata sirri tutfi'u ghadabar Rabbi azza wa jal. Untuk mengamalkan hadis ini beliau melakukannya bertahun-tahun dan luar biasa dan betul-betul beliau mampu menyembunyikannya. Kemudian dari Muhammad ibn Malik ibn Daykham beliau mengatakan hadatsani Maulana Abu Ayyub qala li Abu Malik yauman Abu Ayyub mengatakan satu ketika Abu Malik berkata kepadaku, ya Aba Ayyub ihdar nafsaka ala nafsika. Wahai Abu Ayyub, waspadailah dirimu dari bahaya dirimu sendiri, dari bahaya nafsumu, dari bahaya jiwamu. Fa inni ra'aitu humumal mu'minin fid dunya lan tanqadi. Karena aku lihat bahasanya galaunya orang-orang yang beriman selama di dunia itu tidak pernah habis. Maka orang yang beriman, maka selama di dunia saya lihat terus berada dalam galau. Wa aymullahi la ilam ta'til akhiratu lil al-mu'mina bisurur laqad istama'a alaihi amran hamud dunya wa syaqaul akhirah. Dan demi Allah, seandainya tidak ada akhirat, akhirat tidaklah mendatang orang yang beriman dengan membawa kebahagiaan, sungguh terkumpul pada diri orang yang beriman dua perkara, galau selama hidup di dunia dan sengsara di akhirat. Qultu kemudian aku katakan kepada Abu Malik, bi abi anta, ayahku sebagai tebusannya, wa kaifa la ta'til akhiratu bisurur wa wa yansabu lillahi fid dari dunya wa ya'dabu. Wahai Abu Ayyub, bagaimanakah tidak wa kaifa la ta'til akhiratu bisurur, bagaimanakah akhirat tidak mendatangkan kebahagiaan untuknya, untuk orang yang beriman, padahal dia
yansabu atau yansabu catatan kaki ayat abu bercapek-capek karena Allah dari dunia di kehidupan dunia. Wa yata'abu dan dia bersungguh-sungguh beramal selama hidup di dunia. Maka Abu Malik mengatakan ya Aba Ayub fakaifa bil qabul. Wahai Abu Ayub bagaimanakah dengan diterimanya amal? Siapa yang bisa menjamin amal itu diterima? Wa kaifa bisalamah dan bagaimanakah dengan keselamatan? Siapa yang bisa memberikan jaminan selamat di akhirat? Tsumma kemudian Abu Malik mengatakan, kam min rajulin yara annahu qad aslaha sa'nahu. Betapa banyak orang yang dia berpandangan bahasanya dia telah memperbaiki keadaannya. Betapa banyak orang itu menyangka bahasanya dia telah memperbaiki amalnya. Betapa banyak orang itu menyangka bahasanya dirinya telah berhijrah. Telah berhijrah dari jauh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhijrah pada dekat kepada Allah. Qad aslaha qurbanahu. Betapa banyak orang itu berpandangan bahasanya dirinya telah memperbaiki ibadahnya. Qad aslaha himmatahu. Dia telah memperbaiki cita-citanya, keinginannya. Qad aslaha amalahu. Dia telah merasa memperbaiki amalnya. Ternyata yujma'u dzalika yaumal qiyamah. Seluruh amalnya tersebut dikumpulkan pada hari kiamat. Summa yutrabu bi wajahu, kemudian dilemparkan ke wajahnya karena tidak diterima, karena tidak ada nilainya, karena sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bercapek-capek, bersusah payah dalam beramal itu bukan jaminan dan tidak bisa menjadi tanda yang memastikan selamatnya seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang merasa telah berhijrah, merasa telah berbuat, merasa telah beramal, namun itu semua sia-sia, tidak ada nilainya ketika tidak terpenuhi syarat diterimanya amal. Dan syarat diterimanya amal yang dimaksudkan di sini adalah al-ikhlas. Maka ini menunjukkan pentingnya ikhlas dan gawatnya ikhlas. Dan beliau sampaikan jika orang itu orang yang sibuk dengan amal, sibuk dengan ibadah di dunia, namun dia tidak memperhatikan ikhlas, maka orang ini terkumpul di dunia terkumpul pada dirinya dua kesengsaraan. Sengsara di dunia, capek. Di dunia dia isinya galau, karena merasa belum beramal, kemudian dia memikirkan amalnya, maka kemudian ternyata di akhirat dia datang di akhirat ternyata seluruh amalnya sia-sia, ternyata seluruh amalnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalnya Allah kumpulkan untuk Allah lemparkan ke mukanya yang mendorongnya masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang ini sengsara dunia dan akhirat. Sengsara dunia dan akhirat. Maka ini menunjukkan pentingnya selalu introspeksi, selalu kemudian berkaca, dan jangan pernah merasa telah sempurna, telah merasa bertakwa, telah merasa ini dan itu. Dan betapa meruginya orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Maka beliau mau mengatakan dan menyampaikan betapa ruginya orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Sia-sia, susah payahnya, capeknya ketika di dunia dengan berbagai macam amal dan ibadah, ternyata tidak ada nilainya. Maka tentu itu satu hal yang tragis, satu hal yang sangat menyedihkan. Lebih sedih daripada orang yang memang tidak beramal. Memang sejak awal dia tahu kalau akan sengsara. Nah, ini orang merasa nanti akan bahagia. Sekarang capek, sekarang susah, nanti bahagia. Ternyata di tempat tujuan dia berharap bahagia, namun ternyata dapat sengsara. Orang yang sengsara dalam keadaan semula berharap bahagia, ini lebih tragis keadaannya, lebih menderita daripada
Orang yang memang menyadari bahasanya dia akan sengsara dan celaka. Karena orang ini tersiksa, dia mendapatkan siksaan dua sekaligus, siksaan fisik dan siksaan psikis. Karena dia merasa punya sesuatu, ternyata tidak punya sesuatu. Waqala Dhahabi mengatakan, Hadatsana Ahmad qala hadatsana Hammad an Ayyub. Ayyub mengatakan, mungkin Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan atraktu an-nasa hahuna wa kalamahum in qudiya wa in quddira. Wa kana yaqul yattaqillaha rajul fa in zaida fala yaj'alanna zuhdahu adaban 'alan nas. Fali an yukhfi ar-rajul zuhdahu khairun min an yu'linahu. Ayub mengatakan, atraktu aku menjumpai manusia hahuna di sini dan perkataan mereka adalah in qudiya wa in quddira. Jika memang ditakdirkan dan jika memang ditakdirkan. Mereka tidak bisa memastikan, menegaskan begini dan begini. Semuanya jika Allah takdirkan dan jika Allah mudahkan. Wakana yakul Ayub juga mengatakan hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah. Fa in zahida, jika dia adalah orang yang zuhud, maka janganlah dia jadikan zuhudnya itu menjadi kesusahan dan sengsara bagi orang-orang di sekelilingnya. Maka sungguh jika seorang itu menyembunyikan zuhudnya, itu lebih baik daripada dia menampakkannya. Maka sebagian orang kata beliau, dia ingin zuhud dan dengan zuhudnya ini dia nampakkan zuhudnya dan dengan itu malah dia membuat susah banyak orang. Bikin orang kemudian banyak orang kasihan. Padahal kemudian orang kemudian terenyuh dan sebagainya. Maka jika memang betul-betul niat zuhud, maka nampakkanlah kepada manusia kalau tidak butuh bantuan manusia. Nampakkanlah bahasanya tidak butuh pertolongan manusia dan belas kasihan manusia. Itu zuhud yang terbaik. Dari Ja'far bin Barqan, dia mengatakan, Balaghani an Yunus ibn Ubaid, telah sampai kepadaku cerita dari Yunus bin Ubaid. Bahasanya dia adalah seorang yang fadlun wa salahun. Seorang yang istimewa dan seorang yang saleh. Fakatabtu ilaihi, maka aku kirim surat kepadanya. Isi suratnya, ya akhi wahai saudaraku, balaghani angka fadlun wa salahun, fa ahbabtu an aktuba ilaik, ya faktub ilayya bima anta alaih. Wahai saudaraku, telah sampai kepadaku cerita bahasanya engkau adalah seorang yang istimewa dan orang yang saleh. Maka aku ingin untuk berkirim surat kepadamu, tolong ceritakan, tolong tuliskan untukku amal-amal apa yang kau lakukan. Fakataba ilayya, maka beliau menulis surat kepadaku, jawabannya, atani kitabuka, telah datang kepadaku suratmu. Engkau bertanya kepadaku, engkau meminta kepadaku supaya aku tuliskan kepadamu ma'ana alaih, amal apa yang aku lakukan. Wa ukhbiruka anni aradtu ala nafsi, dan aku ceritakan kepadamu bahasanya aku sodorkan kepada diriku sendiri. Antuhibba linnasi ma tuhibulaha, aku tawarkan kepada diriku sendiri, hendaknya engkau wahai diriku, inginkanlah untuk manusia apa yang engkau inginkan untuk dirimu sendiri. Wa antakoh lahum matakoh laha, wahai diriku, hendaklah engkau adalah orang yang benci dan tidak suka untuk manusia, untuk orang lain, apa yang kau tidak sukai engkau dapatkan. Fa idza huwa min dzalika ba'id, ternyata diriku jauh dari sifat semacam itu. Tsumma aratu 'alaiha maratan ukhra, kemudian aku tawarkan kepada diriku untuk kali yang kedua. Aku tawarkan padanya tarka dzikrihim illa min khairin. Janganlah engkau aku tawarkan pada diriku sendiri untuk tidak membicarakan orang lain kecuali yang baik-baik saja. Fawajatu sawma fil yaumil har asyadid al-harri bil hawajir bil basrah aisar 'alaiha min tarki dzikrihim. Nah, ternyata aku jumpai bahwasanya
puasa di hari yang memang panas, asyadidil har yang betul-betul sangat panas, ya. Puasa di musim panas, di puncaknya musim panas, bila hawajir dan itu puasa pada saat di tengah-tengahnya siang, artinya panas itu berada di puncaknya. Ini musim panas dan puncak musim panas pas di tengah-tengah siang hari yang merupakan puncaknya panas untuk setiap harinya. Bil Basrah di Basrah itu ternyata lebih mudah, itu lebih ringan bagi diriku daripada tidak ngomongkan kejelekan orang. Maka lebih ringan puasa berpanas-panas daripada tidak ngomongkan kejelekan orang. Hada amri, inilah realita diriku, ya akhi, wahai saudaraku. Wassalam. Maka dia tutup suratnya dengan salam. Ya, maka beliau katakan tidak benar itu orang bilang saya orang yang soleh. Nah, tidak benar kata orang kalau saya adalah orang yang istimewa dalam masalah takwa. Kemudian beliau memberikan dua indikator. Pertama, diriku adalah orang yang jauh dari mengamalkan hadis Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diriku jauh dari mengamalkan hadis Nabi SAW. Kalian tidak akan punya iman yang sempurna sampai menginginkan untuk orang lain kebaikan, manfaat, dan sebagaimana dia inginkan untuk dia dapatkan. Yang ini adalah kebalikan dari hasad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, itu kebalikan dari hasad. Maka siapa yang punya hasad, maka berkurang kadarnya dalam mengamalkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang yang mengamalkan hadis la yu'minu ahadukum, bisa mengamalkan isi hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, adalah orang yang bersih hatinya dari hasad. Orang yang bersih hatinya dari hasad. Maka beliau katakan, tidak benar kalau aku adalah orang soleh. Diriku jauh dari mengamalkan hadis Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aku lihat diriku adalah diri yang kemudian penuh dengan noda hasad, penuh dengan iri dengki, bukan orang yang terbebas darinya. Layakkah semacam itu orang yang disebut sebagai orang yang soleh? Tidak layak. Tidak layak. Masih ada iri dengki, masih kemudian susah ketika melihat orang lain senang, dan senang ketika melihat orang lain susah. Ini kebalikan dari la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diriku masih punya jiwa SMS, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Tidak layak ini disebut sebagai orang yang soleh. Bohong itu kalau orang bilang kalau aku adalah orang yang soleh. Kemudian indikator yang kedua, aku tawarkan pada diriku, wahai diriku, janganlah engkau menjadi seorang yang suka ngomongkan orang lain kecuali yang baik-baik. Jangan suka membicarakan kejelekan orang lain. Ternyata meninggalkan obrolan, ngomongkan orang lain itu lebih berat daripada puasa di hari yang sangat berat. Ternyata diriku masih belum bisa meninggalkan membicarakan kejelekan orang lain, menikmati membicarakan kejelekan orang lain. Dan orang yang semacam ini layakkah dia disebut orang yang soleh? Bukan orang yang soleh. Ini dua indikator orang soleh, kata beliau. Orang yang betul-betul orang yang soleh adalah orang yang mengamalkan, yang pertama mengamalkan hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu indikator yang pertama, orang yang layak disebut sebagai sebutan ahlul fadl wa shalah, orang yang istimewa dalam takwa dan orang yang saleh. Itu adalah indikator yang pertama. Indikator yang kedua, tidak pernah membicarakan orang lain kecuali kebaikannya. Orang yang kemudian memandang orang lain hanyalah sisi-sisi kebaikannya dan tidak melihat sisi-sisi kejelekan dari orang lain. Maka itu dua ciri orang yang soleh, dan itu tidak ada pada diriku. Maka berita bahasanya aku adalah orang soleh, orang yang bertakwa, itu dusta besar, itu kebohongan. Oleh karena itu maka lihatlah dua indikator ini pada diri kita masing-masing. Layakkah kemudian kita merasa kita sebagai orang yang sudah berubah,
sudah berhijrah, sudah kemudian lebih baik. Ya. Ternyata ya, jika beliau saja demikian, ya, maka apalagi diri kita lebih jauh dari lebih jauh dari hal itu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arudana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.